Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk Senin besok tanggal 28 Juli ya. Nah, kita lihat ISG melanjutkan tren positifnya, teman ya. Jadi dia sudah break resisten yang cukup kuat di sini, ada double top yang sudah di break ya. Nah, setelah itu dia retest sedikit dengan candle merah ini seperti yang kita perkirakan ya. Kemudian lanjut naik. Dan ini sepertinya ditopang sama saham-sahamnya Pak PP yang memang volumenya belakangan ini gila-gilaan ya. Jadi kita harus berterima kasih juga ini ke Pak PP-nya karena dengan volume yang besar ya mengangkat ISG kita lanjut naik. Nah, sebelum kita masuk ke 7 ya, ada 6 saham yang akan saya bahas nanti yang menarik menurut saya. Kita review sedikit ya. Saham kita minggu lalu, bagaimana kondisinya. Sebelum tanggal 21 Juli kemarin ada 2 saham di 16 Juli ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube kita di tanggal 16 kemarin, ada Dewa yang pertama ya. Di tanggal 16 Juli itu semuanya ada di YouTube, silakan saja teman-teman tonton ya. Lihat saja judulnya analisa saham 16 Juli 2025. Nah, ini sudah jalan berapa persen ini? 20% teman ya, lebih kurang 20%. Ini sudah capai TP1 di sini di 13% ya atau 14%. 13% sorry. Kemudian target berikutnya di 39% ya. Di sini ada resisten yang cukup mungkin dicapai sama Dewa ini ya. Kemudian satu lagi ADMR. Nah, ADMR ini sudah capai target teman ya. Sekitar 20% ya. Ini kita bahas 16 Juli di sini. Di sini. Nah, di sini. Kemudian sudah capai target sekitar 20%. Sekarang dia sedang best ya. Sebenarnya ini masih bagus. Tapi kita lihat dulu lah ya. Kita lihat dulu saham lain. Jangan ADMR dulu, nanti teman-teman juga bosan juga. Seperti itu. Nah, di tanggal 21 kemarin kita juga punya 2 saham. Yang pertama Pegas ya, bisa dicek di YouTube kita tanggal 21 kemarin. Saham-saham tanggal 2 analisa saham tanggal 21. Nah, Pegas ini sedang floating loss sedikit teman ya. Jadi masih di area beli sebenarnya. Ini masih bagus sih sebenarnya ya. Cuman agak ya mungkin lagi konsolidasi dulu. Sekarang floating minusnya 2% ya. Dan yang kedua NICL. NICL sudah naik lumayan tinggi teman ya. Jadi teman-teman yang masuk di 30 Juni ini itu sudah floating profit sekitar 33% atau 34% ya. 33,9%. Nah, teman yang baru masuk kemarin 21 Juli di sini itu sudah floating 13% ya. 13,8%. Jadi NICL ini masih berpotensi lanjut naik ke target kita itu di 63%. Tapi teman-teman yang sudah floating profit ini boleh dinaikkan stop loss-nya ke arah beli ya. Dia tidak ada risiko lagi. Atau kalau merasa sudah cukup ya 33% dan 13% misalkan, itu boleh teman-teman koleksi diambil saja. Oke. Besok saya tertarik melihat sahamnya Pak PP lagi teman ya. Ada yang pertama TPIA ya. Nah, TPIA ini sedang koreksi sekarang. Jadi dia sudah sentuh area swap zone di sini ya, atau area penting ya, yang sering disentuh. Teman-teman lihat sendiri di sini. Ketika harga itu nyentuh di sini, dia turun, nyentuh lagi, turun lagi. Nah, di sini terjadi konsolidasi, kemudian buyer-nya itu cukup mendominasi sehingga dia naik, kemudian dia sideways ya, tapi nggak sampai ke area support ini. Kemudian kemarin dia sampai di sini dan sudah mantul lagi ya.
3 hari ini candlenya hijau ya. Nah, kita cek secara teknikal ini sudah ada konfirmasi untuk entry ya, 3 kali candle hijau. Kita cek apakah ada akumulasi di TPIA ini. Oke. 3 hari belakang saya pikir itu ada akumulasi ya. Kita lihat dulu di hari terakhir kemarin. AK, nah broker AK masuk 21 miliar punya, yang jualan EP 2 miliar saja, GR 2 miliar, kemudian YU 3 miliar, ZP 700 jutaan ya. Jadi kita cek dari 3 hari yang lalu ya, atau dari tanggal 22. Nah, broker ZP sudah masuk sekitar 42 miliar ya, AK 34 miliar dan AG 22 miliar. Jelas TPIA ini ada akumulasi. Jadi ini bisa kita pantau besok ya. Tapi kalau teman yang mau masuk instan ya, menurut saya ini boleh-boleh saja ya. Targetnya mungkin di area resisten ini dulu, karena ini cukup kuat teman-teman ya. 3 kali ini nggak berhasil jebol ya. Nah, ini 3 kali, dan di sini juga coba jebol lagi, tetap saja nggak berhasil. Jadi ini artinya resisten untuk target kita ya. Target kita itu sekitar 13% dulu ya, 13% dulu. Oke. Menurut saya 13% itu bukan target yang kecil ya. Target yang kecil. Sementara stop loss-nya mungkin di 5% ya, jadi risk reward-nya bisa 1/2,5 ya. 1/2,5. Jadi masuk di 9225. 9225, kemudian targetnya itu di 10475. Di sini. Kemudian stop loss-nya di 8725. Nah, di sini. Oke. Kita rubah dulu warnanya. Jadi TPIA tanggal 28. Oke, ini yang pertama. Lanjut yang kedua BRPT. Ya. Kita cepat-cepat saja teman ya, karena biar nggak terlalu panjang video. Nah, BRPT ini sudah capai target yang di tanggal 16 Juli ya, 16 dan 30 Juni kemarin ya. Ini 50% teman ya, lebih kurang setengah beggar ya. Nah, ini kita push dulu ya, kedua-duanya sudah capai target. Ini yang telat masuk itu sudah capai target juga. Nah, kita push dulu ini. Dan sekarang BRPT ini dia sudah ATH teman ya. Sudah harga tertingginya, sama seperti TAPG kemarin ya. Kita juga punya saham ATH, TAPG ini. Nah, ini teman lihat, dia terus lanjut naik ya. Ini kita entry di sini, entry yang kedua kalau nggak salah ini ya. Sebelumnya di sini kita sudah capai target di bawah ini ya, di bawah ini. Kemudian ini entry keduanya juga sudah capai target 17% ya. Sepertinya TPIA ini masih kuat naik. Oke, kita lihat lagi balik ke BRPT. Nah, di sini di time frame 1 hari ya, kalau kita ambil patokan swing low di 1 hari, tentu saja ini stop loss kita terlalu jauh teman-teman. Itu sekitar ya 15% atau 14% seperti ini. Nah, kita coba pindah dulu ke time frame 1 jam ya. Siapa tahu di sini kita bisa lihat ada Nah, di sini teman lihat. Ini ada pola ya. Market sector ya. Ini. Kemudian dia di break nih ya. Neckline-nya di break ini menjadi double bottom, oke. Kemudian harga naik. Nah, kita ambil saja patokan di satu candle terakhir ini buat stop loss-nya, biar stop loss kita tidak terlalu jauh teman-teman. Kita bisa instant buy di sini. Kemudian stop loss-nya ya sekitar 5% lah seperti ini.
Dan targetnya di mana? Targetnya bisa teman ambil panjang candle ini ya. Ini target pendeknya ya, sekitar 13% ya. Target pendek kita sekitar 13% dulu di sini. Setelah dia naik nanti teman-teman bisa open targetnya, karena ATH itu kan kita nggak bisa memperkirakan dia akan naik sampai di harga berapa ya. Kalau teman-teman punya insight-insight tertentu, misalkan tentang sahamnya Pak PP yang akan masuk MSCI ya, kan ada hitung-hitungannya sendiri, saya nggak terlalu paham tentang itu. Kita fokus ke teknikal saja ya, atau teman-teman boleh pakai Fibo retracement ya, Fibonacci, untuk menentukan target-target tertentu. Oke. Tapi kita ambil saja patokan pendek dulu 13%. Masuk di 2480 ya. Hingga sekarang. Kemudian targetnya di 2860. 2860. Nah, di sini 860. Kemudian stop loss 2350. Oke. 2350 di sini. Jadi ini brand di tanggal 28 Juli ya. Oke, kita langsung lihat apakah ada akumulasi di BRPT ini. Nah, teman lihat di sini ya. Broker ZP masuk 66 miliar di 2336 ya, 2336. Ya belum terlalu jauh dari harga sekarang teman ya. 2336 itu di ya sekitar sini. 36 ada di sini. Ya baru floating 5% lah ya. Kita nggak tahu apakah dia akan terus diangkat naik atau justru dihajar lagi turun ke bawah, makanya kita harus menggunakan stop loss ya. Jadi teman-teman, ini cukup high risk ya, karena volatilitas dari saham Pak PP ini cukup tinggi teman. Wajib menggunakan stop loss ya, wajib menggunakan stop loss. Oke. Jadi ada akumulasi di broker ZP di BRPT dari broker ZP jelas sekali. Oke. Nah, kemudian ini salah satu saham yang cukup menurut saya masih berpotensi juga, WiFi. Sahamnya Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo ini ya. Nah, WiFi kita pindah ke time frame 1 hari dulu. Nah, teman-teman, waktu itu sebenarnya saya sudah punya plan di WiFi ini ya, untuk menikmati tanggal 18 Juli. Tapi saya nggak jadi posting waktu itu. Kenapa? Karena saya ragu teman-teman. Kan teman-teman lihat di sini ketika dia spike ya, nah dia turun lagi, spike lagi, turun lagi, spike lagi, turun lagi. Nah, di sini juga ya. Nah, ini candle yang ya, pakai jarum ini, ketika dia spike dia turun lagi ya. Nah, ketika dia naik di sini, saya lihat itu bagus sekali akumulasinya ya. Tapi karena terpengaruh dari pola ini, naik turun seperti itu ya. Apalagi dia juga belum jebol ini, break equal high ini ya. Saya urungkan niatnya atau plan ini, ternyata dia nggak kasih koreksi teman. Ketika dia jebol ini, dia nggak kasih koreksi dulu, dia lanjut naik seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya lihat ini masih menarik ya. Kita hapus dulu ini. Nah, di sini teman-teman ya, dia secara teknikal ini sudah ideal sekali untuk masuk ya. Ini kan sudah jebol resisten, kemudian dia retest ya, sudah ada konfirmasi juga ini candle hijau ini, kita bisa instant buy di sini ya, instant buy. Kemudian stop lossnya mungkin bisa ya sekitar 6% lah seperti ini. Targetnya kita lihat di time frame yang lebih besar ya,
apakah WiFi ini sudah ATH juga? Oh iya, ternyata dia sudah ATH juga, teman. Oke, banyak sekali saham sekarang yang sudah ATH ya. Nah, ini patokannya bisa kita ambil dari sini, teman ya. Kenaikan dari bawah sini ya, ini kan rally ya, kemudian rally, kemudian dia ke base. Nah, biasanya dia rally lagi ya. Nah, ada juga rally base pro ya. Nah, itu sebabnya kita pakai stop loss ya. Nah, kenaikan dari sini biasanya akan sama dengan ini ya. Jadi potensi naiknya itu akan sama dengan kenaikan dari bawah sini. Jadi kita bisa ukur di sini. Ini kita ambil patokan dari sini ke sini ya. Kita cloning saja. Nah, kita ambil patokannya di sini. Jadi sekitar 25% itu ada potensi untuk naik di saham WiFi ini atau WiFi apa bacaannya. Terserah saja. Kita hapus dulu ini. Oke, jadi instant buy di WiFi ini masuk di harga sekarang 2850. Kemudian targetnya di 3570. Kemudian stop lossnya 2660. Sekitar 6,6% ya. Tolakkan Juli. Oke. Nah, kita cek apakah ada akumulasi di WiFi ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada broker MG ya, ternyata yang masuk kemarin di hari Jumat kemarin itu lumayan banyak, 34 miliar, kemudian BK 16 miliar, LG 13,9 miliar. Oke. Nah, WiFi atau WiFi ini ada potensi, silakan teman-teman analisa ulang lagi ya. Saya disclaimer dulu, ini bukan kepastian teman-teman, ini hanya analisa ya, semuanya ada risiko yang harus teman-teman tanggung sendiri ya. Setiap teman-teman entry itu pastikan teman-teman sanggup dengan risiko-risiko tertentu. Oke. Kemudian selanjutnya brand saham 4PP lagi ini. Nah, brand ini juga sudah koreksi beberapa hari teman ya. Kalau secara teknikal brand ini di sini ada gap yang belum tutup sebenarnya. Jadi kita boleh pakai gap ini untuk menentukan area stop loss-nya ya. Target kita boleh di sini sekitar 27%. Sementara stop loss kita di bawah ini sedikit, sekitar 6% lah seperti ini. Kita pakai pola ini saja atau plan ini saja ya. 7650 masuk ya, kemudian target 9775. Kemudian stop lossnya di 7175. Jadi sekitar 6%-an ya stop loss. Brand 28 Juli. Oke. Ini resisten yang cukup kuat ya di jebol, kemudian dari tes di time frame 1 hari atau 1 jam mungkin sudah ada konfirmasi untuk entry. Nah, ini ada candle hijau. Oke, di candle 1 harinya nggak terlihat karena merah ya, tapi dia ada penolakan atau rejection di time frame kecil. Oke, selanjutnya saham cuan. Nah, cuan juga hampir sama dengan brand tadi teman ya. Di sini ada gap ya, ada gap. Apakah gap ini akan ditutup? Bisa jadi seperti itu ya. Atau kita tarik dulu ke bawah ya, biar stop loss-nya nggak terlalu jauh ya. Nah, di sini. Jadi brand nggak langsung instant buy teman ya. Karena di sini ada gap juga agak lebar ya.
sebenarnya gap ini belum, nggak tahu apakah pasti ketutup atau enggak ya, tapi biasanya dia ketutup dulu ya. Ada orderan yang belum keambil di sini. Kemudian baru lanjut naik lagi ya. Jadi kita antisipasi saja ya. Mungkin kita bisa nego dulu di harga 161 berapa ini? 1460 ya. Kemudian targetnya di 1785 atau 1790 ya. Seperti ini. Kemudian stop lossnya di 1395 sekitar 4,4% saja ya. Oke, seperti itu brandnya. Cuan, sorry, cuan. Cuan. Kita cek cuan ini apakah ada akumulasi. Ternyata cuannya ada distribusi teman ya. Oh, ada akumulasi. Sorry, 24 miliar dari broker AK, YU, BK, dan lain-lain. Kita coba lihat dari tanggal 21 Juli. Itu kan penurunannya cukup 21 Juli, sorry. Ketika dia turun itu, kita lihat dulu YU yang jualan RF 102 miliar, tapi YU-nya masih net buy teman ya, masih net buy. Jadi sebenarnya masih netral, ke penurunan ini masih netral secara fundamentologi ya. Tapi dari teknikalnya dia koreksi dulu seperti ini. Oke, cuannya kita nego ya, kita nego. Selanjutnya PTRO. Ya, PTRO ini juga sudah capai target teman ya, di 14 Juli kemarin. Oke, kita hapus dulu. Nah, secara teknikal ini juga ada resisten yang nggak berhasil dijebol. Oke. Kemudian dia koreksi lagi. Di sini juga ada gap ya. Sini juga ada gap. Mungkin kita sama kayak si cuan tadi ya. Kalau kita langsung instan itu stop loss-nya pasti terlalu lebar teman. Nah, kita tunggu dia nutup gap dulu. Kemudian targetnya ya kita ambil dulu resisten yang terdekat ini sekitar 32%. Oke. Jadi seperti ini. Masuk di 3230. Nama stop loss-nya di 3030. Kemudian target 4270. Nah, sekitar 32%, stop loss-nya sekitar 6,1% ya. Kita hapus ini. Nah, seperti ini. PTRO. Kalau dia langsung naik nggak ditutup dulu atau nggak ngambil antrian kita gimana, nggak masalah, biarkan saja teman, jangan dikejar ya. PTRO 28 Juli 2025. Kita di grup juga nggak ngambil semua saham yang kita bahas teman. Kita lihat dulu bid offernya seperti apa. Kalau bagus baru kita entry bareng di grup seperti itu. Oke. Kita cek apakah ada akumulasi di PTRO. Broker. Oh, ternyata ada distribusi ya. PTRO-nya ada distribusi teman. Jadi SL masuk 13 miliar, AK-nya jualan 25 miliar, BK-nya masuk 10 miliar, LG keluar 15 miliar. Jadi PTRO ini agak rawan sebenarnya ya. Atau kita batalkan saja dulu ya. Nanti kalau dia sudah tutup gap, misalkan dia lanjut turun seperti ini, jangan kita langsung masuk juga teman ya. Kita tunggu dulu dia ngebes ya, ada akumulasi lagi. Setelah ada konfirmasi, baru kita entry seperti itu. Jadi jangan masuk dulu lah untuk PTRO-nya, nggak usah nego dulu atau antri dulu di PTRO. Oke, jadi ada 5 saham jadinya, TPIA, kemudian BRPT, WiFi, dan brand dan cuan ya. PTRO-nya kita abaikan dulu, kita skip dulu. Oke.
Demikian dulu teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.